Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tarita Olgandadari dari kelas M01. Kali ini saya akan menjelaskan materi model surplus produksi atau materi 5 dari praktikum pengkajian stok. Baiklah, langsung saja. Jadi yang pertama, pada model surplus produksi ini ada dua metode yang digunakan, yaitu metode Schaefer dan juga metode Fox. Yang pertama kita ke metode Schaefer. Jadi bisa dilihat di layar sudah ada data yang kita butuhkan. Jadi di sini ada data hasil tangkapan atau catch dan juga upaya penangkapan atau effort dari tahun 2011 sampai 2020. Di sini juga ada kolom CPUE. CPUE sendiri merupakan catch per unit effort. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu nilai CPUE-nya. Cara menghitungnya yaitu catch per unit effort, jadi catch dibagi effort. Lalu kita drag ke bawah. Setelah muncul nilai CPUE-nya, di sini nanti juga kita butuhkan nilai rata-rata dari catch-nya. Jadi di sini kita rata-rata menggunakan average. Kita drag. Nah, ini merupakan rata-rata dari catch. Ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan di akhir. Selanjutnya, ini kalau effortnya mau di rata-rata juga nggak apa-apa, tapi nggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke perhitungan regresi. Jadi di sini sudah ada hasil. Jadi di sini sudah ada data effort dan juga data CPUE. Yang kita butuhkan pada metode Schaefer adalah data effort dan CPUE. Kita regresikan. Bisa regresi menggunakan data analisis atau menggunakan grafik. Kita menggunakan data analisis terlebih dahulu. Kita ke data analisis. Kita masukkan regresi. Di sini kita masukkan untuk Y-nya itu merupakan CPUE dan X-nya yaitu effort. Kemudian untuk hasilnya mau saya letakkan di sini. Lalu kita oke. Setelah muncul datanya di sini, bisa kita ketahui nilai A dan juga B-nya. Sama seperti yang kemarin-kemarin, jadi nilai A dan B-nya ini akan digunakan dalam perhitungan. Untuk memastikan lagi apakah betul atau tidak, kita bisa lakukan regresi dengan menggunakan grafik. Jadi langsung saja kita blok nilai effort dan juga CPUE, kemudian kita insert scatter. Kalau sudah keluar, bisa kita munculkan kalau sudah keluar bisa kita munculkan trend line dan juga rumusnya. Jadi di sini kita klik kanan, lalu kita munculkan trend line dan kita centang di equation dan R squared value-nya. Oke, di sini sudah muncul ada A dan juga B-nya. Nilainya sama 0,0008 untuk B dan juga untuk A-nya ada 1,2197. Nilai ini yang nantinya akan kita gunakan di perhitungan. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu A ini sama dengan nilai intercept,
kemudian yang B-nya sama dengan nilai X variabel. Bisa kita bulatkan dulu jadi 3 atau 4 angka di belakang koma nggak apa. Jadi setelah ketemu A sama B-nya, di sini kita masuk ke perhitungan FMSY. Jadi setelah diketahui nilai A dan juga B-nya, bisa kita hitung Jadi setelah kita ketahui nilai A dan juga B-nya, bisa kita masukkan ke perhitungan FMSY atau E optimum dan juga YMSY atau C optimum. Jadi FMSY sendiri rumusnya yaitu min A per 2B. Langsung kita masukkan min sama dengan min A dibagi 2 dikalikan B. Dan juga ada nilai YMSY atau C optimumnya di sini yaitu sama dengan min A dipangkatkan 2 dibagi 4 dikali nilai B. Setelah ketemu, ini kita sederhanakan, kita bulatkan 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Setelah kita mendapatkan nilai F dan juga YMSY-nya, kita hitung C estimasinya atau C estimate-nya dengan rumus C sama dengan AF ditambah BF kuadrat. Di sini kita masih gunakan A dan juga B-nya. Jadi F-nya sendiri itu merupakan nilai effort yang tadi dari data awal. Di sini rumusnya langsung saja kita masukkan sama dengan A dikali F. Jadi A kita kalikan dengan F. F-nya ini F masing-masingnya. Nah, jangan lupa untuk nilai A dan juga nilai B-nya itu nanti kita string atau kita kunci dengan menggunakan F4. Lalu ditambah B-nya di string juga dikalikan F pangkat 2. Mohon maaf. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu A dikalikan F. Jadi A dikalikan dengan nilai F. Jangan lupa untuk nilai A-nya ini kita string atau kita kunci supaya nggak geser, kemudian ditambah B dikalikan F lagi tapi dipangkatkan 2. Nilai B-nya juga jangan lupa di string atau dikunci supaya nggak geser-geser. Kalau sudah, kita enter. Keluar hasilnya. Lalu ini bisa langsung kita drag aja supaya cepat. Setelah muncul hasilnya semua, kita masukkan ke tabel yang ada di kanan ini. Jadi semua nilainya di sini ada E optimum atau YMSY ini kita bulatkan. Karena ini 751,8, jadi saya bulatkan ke atas jadi 752. Kemudian untuk YMSY-nya ini langsung kita masukkan ini saja. Kemudian U optimum ini rumusnya ada FMSY dibagi YMSY. Jadi langsung kita hitung FMSY dibagi dengan YMSY. Ketemu hasilnya segini. Bisa kita bulatkan. Kemudian untuk JTB atau
jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu rumusnya ada 0,8 dikali YMSY. Jadi 0,8 dikali dengan YMSY tadi udah ketemu yang ini. Maaf. 0,8 dikalikan YMSY. Hasilnya segini, bisa kita sederhanakan juga, kita bulatkan. Lalu yang terakhir ada tingkat pemanfaatan atau TP. Di sini rumusnya rata-rata catch dibagi JTB. Tadi rata-rata catch-nya sudah kita hitung. Ini 381,957. Kemudian dibagi dengan JTB. JTB-nya ketemu ini. Langsung kita enter. Lalu ini kita jadikan persen, bentuk persen. Dan kita bulatkan. Jadi ketemu hasilnya 104%. Nah, sebelumnya ini kita buat grafiknya terlebih dahulu. Untuk grafik metode Scaver ini sendiri yang kita gunakan ada beberapa data. Pertama-tama kita insert scatter terlebih dahulu. Kita insertnya scatter yang kosong ya. Jadi kita ini yang kosong, kemudian kita masukkan select data, kita add. Di sini seriesnya kita namakan Y catch. Kemudian untuk X value-nya kita masukkan data awal yang effort dan Y value-nya yang catch. Lalu kita OK. Kemudian kita masukkan data kedua, yaitu data C-estimate. Jadi data C-estimate ini kita peroleh dari tabel yang sudah kita cari ini, tapi harus kita urutkan terlebih dahulu. Jadi ini kita copy terlebih dahulu, saya letakkan di sini. Lalu ini untuk nilai effortnya ini kita blok dan kita sort dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Di sini saya pakai yang terbesar ke terkecil. Kemudian jangan lupa kita tambahkan data ke 0 supaya nantinya hasilnya itu dari 0 seperti itu. Jadi ini datanya yang nanti kita pakai. Kita masukkan lagi ke sini, kita masuk ke desain, select data, kemudian kita add. Di sini series name-nya kita namakan C-estimate. Untuk X value-nya kita pakai effort-nya sampai ke data ke 0 ya. Kemudian Y value-nya kita masukkan C-estimate sampai data ke 0 juga. Kalau udah kita OK. Setelah itu kita masukkan data terakhir, yaitu data MSY-nya. Jadi kita masukkan MSY di sini. Untuk X value-nya ini merupakan FMSY. Kita masukkan, dan Y value-nya ini YMSY. Lalu kita OK. Nah, setelah di OK akan muncul seperti ini grafiknya. Jangan lupa ini kita munculkan trend line atau garisnya. Kita masukkan trend line-nya, kita munculkan garis ini, kemudian kita beri label. Jadi kita beri chart title-nya dulu. Di sini grafik, kita beri grafik hubungan catch
effort scaver. Nah, setelah itu kita beri label juga, kita beri axis title-nya. Untuk yang horizontal ini merupakan effort. Kemudian untuk yang vertikalnya ini catch, satuannya ton. Nah, setelah muncul grafiknya dan juga tadi sudah kita lihat di tabelnya, ini diperoleh tingkat pemanfaatan 104%, di mana termasuk ke dalam kategori overexploited. Jadi kategori overexploited ini berada pada rentang 100-105%. Nah, pada keadaan ini stok sumber daya ikan itu sudah menurun akibat tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Nah, dari grafik yang sudah kita buat juga itu bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa analisis MSY tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa analisis MSY tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode scaver itu didapatkan nilai YMSY atau hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 458,474 ton per tahun dengan nilai upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY sebesar 752 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan atau JTB yang diperoleh sebesar 366,779 ton per tahun, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan atau catch serta upaya penangkapan atau effort dari ikan tuna sirip kuning dari tahun 2011 sampai 2020 ini tergolong overexploited karena memiliki tingkat pemanfaatan sebesar 104%. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Akbar Syah et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan yang melebihi 100% MSY termasuk dalam kategori overexploited sesuai dengan peraturan menteri. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dan juga penurunan upaya penangkapan agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga. Untuk metode scaver sampai di sini, kemudian kita lanjut ke metode Fox. Caranya hampir sama, data yang digunakan juga sama, hanya saja di sini hanya ada tambahan data menggunakan lens CPUE. Pertama-tama kita hitung CPUE-nya terlebih dahulu. Caranya sama, yaitu catch per effort-nya. Kemudian bisa kita drag. Setelah muncul hasilnya ini, kita hitung lens CPUE-nya sama dengan lens dari ini. Nah, kalau sudah kita drag juga ke bawah dan kita bulatkan. Jadi 3 angka di belakang koma saja cukup. Setelah itu kita hitung juga di sini nilai rata-ratanya dari catch-nya karena nanti akan diperlukan untuk perhitungan. Oke, setelah itu kita masuk ke regresi. Di sini saya akan menggunakan salah satu saja. Kita akan gunakan regresi data analisis. Kita masuk ke data analisis, kemudian ke regresi lagi. Di sini yang kita gunakan yaitu nilai effort dan juga lens CPUE. Di sini Y-nya itu merupakan lens CPUE. Kemudian X-nya ini merupakan effort. Lalu untuk outputnya akan saya letakkan di sini. Lalu di OK. Setelah muncul akan muncul juga di sini nilai A dan juga B-nya dari intercept dan
X variabel. Lalu langsung saja kita masuk ke perhitungan fMSY dan YMSY. Di sini A-nya kita masukkan terlebih dahulu dari sini, nilai intercept, dan B-nya kita masukkan juga dari X variabel. Lalu bisa kita sederhanakan atau kita bulatkan. Di sini kita hitung ada rumusnya berbeda dari yang metode scaver tadi. Jadi di sini rumus yang digunakan yaitu untuk fMSY min 1 per B. Jadi langsung kita hitung min 1 dibagi B dibagi dengan B. Kemudian untuk selanjutnya ada perhitungan YMSY atau C optimum, yaitu rumusnya min 1 per B dikali eksponen A dikurangi 1 sama dengan min 1 dibagi B kemudian dikali dengan eksponen dari A dikurangi 1. Kita enter. Setelah ketemu hasilnya, 2 ini bisa kita bulatkan jadi 3 angka di belakang koma. Setelah itu kita masuk ke perhitungan C estimate dengan rumus F dikali eksponen A ditambah B kali F. Langsung saja kita masukkan. F yang digunakan sama data effort, kemudian nilai A dan B nya yang di atas sini. Jadi rumusnya sama dengan F dikalikan eksponen dari A, di sini nilai A nya jangan lupa di string atau dikunci, kemudian ditambah dengan B, B nya juga dikunci, dikalikan dengan F. Maaf. Jadi untuk perhitungannya langsung saja kita masukkan sama dengan F dikali eksponen dari A ditambah B dikalikan dengan F. Nah, jangan lupa untuk nilai A dan juga B nya itu kita string ya, supaya tidak geser-geser. Setelah itu kita enter dan kita drag supaya keluar hasilnya semua. Setelah muncul hasilnya, di sini bisa langsung kita buat grafik. Kita buat grafiknya. Tapi sebelum membuat grafik, ini datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Sini saya copy. Saya letakkan di sini. Kemudian untuk data effortnya ini kita sort dari yang ini ya, menurut effort kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan tidak lupa kita tambahkan data ke nolnya juga supaya nanti grafiknya nggak gantung garisnya. Lalu kita buat scatternya. Kita ambil scatter yang kosong, kita masukkan datanya dengan select data, kita add,
kemudian series name-nya sama seperti tadi, kita masukkan y catch. Untuk X value-nya kita pakai data di awal, yaitu data effort, dan juga y-nya kita masukkan catch. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi datanya, data C estimate. Untuk X value-nya kita pakai effort yang ini, yang sudah diurutkan ya, sampai data ke 0, kemudian Y value-nya kita pakai data C estimate sampai data ke 0. Nah, setelah itu, setelah ketemu, tadi kita masukkan dulu nilai FMSY dan juga YMSY-nya ke tabel. FMSY-nya karena 258,3, jadi saya bulatkan ke bawah 258. Kemudian untuk YMSY-nya ini kita masukkan langsung saja. Nah, setelah itu ini kita masukkan juga ke data ini sebagai data MSY. Jadi kita masuk ke desain, kita select data lagi, kita add lagi, beri nama seriesnya MSY, X-nya kita masukkan FMSY, dan juga Y-nya kita masukkan yang YMSY. Kita oke. Nah, setelah itu tidak lupa kita munculkan garisnya. Setelah itu kita lengkapi tabel yang ada di kanan ini. Tadi sudah diketahui E optimum dan juga C optimum atau FMSY YMSY-nya. Selanjutnya tinggal kita hitung UMSY-nya. UMSY-nya itu rumusnya F dibagi Y, jadi sama dengan FMSY dibagi dengan YMSY. Untuk JTB sendiri 0,8 dikali dengan YMSY. Dua data ini bisa kita sederhanakan atau kita bulatkan. Setelah itu tinggal kita hitung tingkat pemanfaatannya. Tingkat pemanfaatannya sendiri yaitu rata-rata dari catch dibagi JTB. Tadi rata-rata catch-nya sudah kita hitung, ada ini, dibagi dengan JTB yang barusan kita hitung. Ini. Nah, muncul nilainya 1,017, lalu kita jadikan bentuk persen dan kita sederhanakan, kita bulatkan jadi 102%. 102% ini masuk ke dalam kategori overexploited juga. Jadi kategori overexploited seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu berada pada rentang 100 sampai 150. Di mana keadaan overexploited ini merupakan keadaan di mana stok sumber daya ikan itu sudah menurun akibat tereksploitasi melebihi nilai MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Nah, dari tabel dan juga grafik yang sudah kita buat, ini grafiknya jangan lupa kita beri di layout, kita beri chart title, grafik hubungan catch effort Fox. Lalu kita beri axis title-nya yang horizontal itu effort, kemudian yang vertikalnya catch. Satuannya ton. Nah, dari grafik dan juga tabel yang sudah
kita buat itu bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan grafik di atas, analisis MSW dari tuna sirip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Fox didapatkan nilai YMSY-nya sebesar 469,447 ton per tahun. Kemudian upaya penangkapan maksimum lestari atau FMSY-nya sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari JTB atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 375,558 ton per tahun, bisa disimpulkan bahwa hasil tangkapan atau catch dan juga upaya penangkapan atau effort dari ikan tuna sirip kuning dari tahun 2011 sampai 2020 ini tergolong overexploited karena memiliki tingkat pemanfaatan pada rentang 100 sampai 150%, yaitu sebesar 102%. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Akbar Syah et al. Tahun 2020 bahwa tingkat pemanfaatan yang melebihi 100% MSY termasuk dalam kategori overexploited sesuai dengan peraturan menteri yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dan juga penurunan upaya penangkapan agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga. Karena pada kondisi ini kelestarian stok ikan itu sudah terganggu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.